Enggak, yang paling penting ini pemerintah Indonesia dan DPR-nya masa cuma sampai di hearing dengan Menlu udah puas. Bukan, kita anjurkan untuk melakukan belusukan di Kiev. Jadi, Karena itu belusukan di Kiev dan Ukraina pada umumnya adalah melaksanakan perintah konstitusi ya. iya dong, iya. Artinya di Kiev habis itu belusukan di Moskow. Itu menurut saya akan bermanfaat dan kita juga bangga dong. Punya presiden yang Punya belusukan presiden. Masalah kemanusiaan itu harusnya nomor satu gitu. Oleh karena itu kan memang sebenarnya yang kita harapkan perang ini bisa berhenti. Kemudian ada humanitarian corridor, ada koridor kemanusiaan. Mereka yang harus memerlukan keluar dari sana, mereka yang harus diobati dan sebagainya. Kemudian juga kita juga menghormati integritas teritorial. Nah, tetapi dalam keadaan ini sudah masuk dalam, pertanyaannya adalah apa yang akan terjadi berikutnya? Ini yang menurut saya perlu kita simulasi ke depan. Apakah Rusia akan tunduk kepada mungkin tekanan-tekanan internasional kemudian mundur dari situ, terus apa yang terjadi, atau malah semakin ekspansif. Nah, ini yang saya kira perlu diantisipasi juga, yang bisa memicu nanti perang dunia ketiga. Saya kira bisa salah-salah sedikit saja ini bisa memicu perang dunia ketiga, dan tiba-tiba kan kalau kita lihat perang dunia pertama itu hanya gara-gara pembunuhan di Sarajevo. Franz Ferdinand di Sarajevo itu. Perang dunia kedua ya Caplok Polandia. Polandia waktu itu. Jadi ini bisa memicu kepada perang dunia ketiga kalau salah penanganan gitu ya. Nah, bagaimana melakukan deeskalasi sebenarnya terhadap apa yang sudah terjadi. Nah, jadi bukan lagi pro atau kontra sebenarnya pertanyaan, tapi bagaimana jalan keluarnya yang bisa yang memungkinkan gitu. Nah, disinilah yang menurut saya harusnya sebagai negara yang besar kita Indonesia harus mengambil peran, kira-kira begitu. Masih sibuk. Gitu. Jadi kalau kita bisa mengambil peran itu, saya yakin bahwa kita bisa dihargai oleh dunia. Jangan sampai kelewat ya, karena ini kan kita presidensi sudah minimal melaksanakan perintah konstitusi lah minimal. Iya, sebenarnya itu harusnya kita lakukan secara maksimal. Ya, kalau di zaman Bung Karno inisiatif-inisiatif seperti Konferensi Asia Afrika, Gerakan Non-Blok itu mengangkat Indonesia ke kancah internasional sebagai player. Saya coba mengambil peran moderator sedikit nih, Mas Dani nih. Pertanyaan saya kepada narasumber, Mas Fadlizon. Saya kan moderator juga. DPR ngapain? Iya kan? Oh, iya. Tadi yang disampaikan kan ini pemerintah mesti begini. Coba dalam Jadi, kondisi begini Komisi 1 enggak tuh manggil hearing Menlu, manggil dirjennya, tanya dong. Anda ini pada ngapain? Itu yang tadi saya omongin, itu tadi saya bicarakan di dalam raker dengan Menlu. Oh, apa jawabannya Menlu? Gitu. Ya, jawabannya tadi tertutup. Oh. Nah, enak. Tapi saya karena kalau terbuka kelihatan gak jelasnya. Jadi bisa dilihat nanti di TV Parlemen, pertanyaan saya itu. Oh. Dan tanggapan saya itu, kenapa kok kita tidak memainkan peran ini dan konstitusi? Itu saya omongin. Bagus lah. Nah, jadi kalau menurut saya harusnya kita Kalau judulnya mau bombastis untuk YouTube Masnya Fadli, aku kasih saran Mas. Kenapa kita pelongo-pelongo urusan? Oh, itu keren. Benar nggak? Keren, itu keren. Mengapa kita Ya. pelongo? Karena apa? Coba hampir seluruh kepala-kepala dunia, yang kecil maupun yang besar. Uganda aja bersuara, Australia apalagi mungkinnya negara kecil bersuara. Kita kok diam gitu. Ini karena DPR-nya juga kurang keras ini. Saya juga mengusulkan. Ya Mas Dani ya, DPR ini agak kurang juga ini, sama juga. Enggak. Jadi gini, Kang Yudi ya, saya kemarin di IPU di Bali berusaha supaya Indonesia ini dianggap dulu gitu oleh dunia internasional supaya kita bisa menjadi punya peran. Artinya sebenarnya meresonansi politik luar negeri kita yang bebas aktif, tapi sekaligus menghargai hukum internasional, menghargai territorial integrity dan lain-lain. Jadi saya mengusulkan
Parlemen Dunia membentuk Special Task Force. Itu usulan saya. Dan alhamdulillah diadopsi. Bukan Di special dalam- operation, bukan. Special Task Force untuk bicara kepada Parlemen Rusia dan juga berbicara kepada Parlemen Ukraina. Jangan-jangan cuma satu anggota DPR yang ngomongin ginian. Enggak, dan diterima, sudah diadopsi menjadi, dan IPU akan membuat task force ini sehingga kita nanti bisa bicara dengan kedua parlemen karena harus didudukkan. Percuma kita melakukan pengutukan, condemning berapa kali mengutuk gitu kalau tidak ada penyelesaian. Ini kan harus didudukkan gitu loh. Karena tadi perspektif di dalam Rusia sendiri yang terbentuk di dalam masyarakatnya berbeda. Mungkin memang ada opini yang memang dibentuk ya, tetapi di sisi lain di luar Rusia sendiri ada opini juga yang dibentuk. Karena informasi kan sekarang terbatas. Versi-versi ini harusnya didudukkan supaya menjadi apa adanya gitu, apa yang sesungguhnya terjadi, membongkar sebenarnya apa yang sesungguhnya terjadi di sana, dan yang paling penting adalah menyelamatkan masyarakat Ukraina ya, dan juga terutama perempuan dan anak-anak, lalu deeskalasi situasi, mungkin ada gencatan senjata dulu atau pendudukan itu dihentikan dan sebagainya gitu. Saya kira ini karena Rusia juga mungkin mempunyai pendapat dia selama ini dianggap enteng ya oleh Barat gitu. Dan apa yang menjadi concernnya Rusia tidak pernah diindahkan. Nah, ini menurut saya juga harus ada jalan tengah, harus ada middle way, harus ada third way gitu. Enggak, yang paling penting ini pemerintah Indonesia dan DPR-nya masa cuma sampai di hearing dengan Menlu udah puas. Bukan, kita anjurkan untuk melakukan belusukan di Kiev. Jadi, Karena itu belusukan di Kiev dan Ukraina pada umumnya adalah melaksanakan perintah konstitusi ya. iya dong, iya. Artinya di Kiev habis itu belusukan di Moskow. Itu menurut saya akan bermanfaat dan kita juga bangga dong. Punya presiden yang yang bukan hanya belusukan di dalam negeri gitu. Tapi berani keluar negeri. Oh iya, itu apa dulu kan ke Serbia kan? itu bisa jadi legacy. Benar-benar. Bisa jadi legacy. Ya, mudah-mudahan aja berani ya. Berani lah. Setelah IKN selesai dibangun, kan sibuk kita nih. Sibuk. Oke deh. Oleh karenanya kan menteri-menteri kan sekarang diminta kalau memerintah salah. Ini meminta kan nggak apa-apa, ya. Biar imbang. Abis itu dipotong kata-kata Kang Yudi. Orang-orang zolim tuh kita doakan mati. Iya. Kacau. Itu kok jadi iklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini kita kedatangan tamu dari Institut Ummul Qura Al-Islami. Mahasiswa-mahasiswi bertanya, Ahmad Dhani menjawab. Ini episode pertama. Akan ada episode berikutnya gitu. Jadi kenapa bertanya sama Ahmad Dhani? Karena jawabannya Ahmad Dhani itu tidak akademis. Itu penting.